Nggak ada, PKB sampai hari ini belum pernah mendeklarasi Pak Prabowo. PKB hanya mendeklarasikan Pak Muhaimin calon presiden. Capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku ketua umum partai. Nah, itu ada batas nggak? Deadline-nya kapan akan diputuskan? Ada gitu. Berarti Sampai batas kesabarannya habis. Kalau misalnya boleh milih, milih ke Prabowo apa ke Ibu Megawati? Nah, ini harus dijawab. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Amin. Lu 11, gua 12. Lu nggak jelas. Lu gua lepas. Bukan, gue bablas. Sore, Mas siapa Jajir. yang dilepas, siapa yang di nggak jelas ini? Ya itu kan pantun anak muda. Inilah. Kalau lagi ada masalah kan itu. Kalau sedang merayu atau sedang membuat tekanan. Jadi ini lagi membuat tekanan. Yang mana, Mas? Banyak. Yang mana? Merayu atau membuat tekanan? Itu ada Tergantung. itu ada momentumnya. Saat itu sedang apa? Gitu. Saat itu sedang apa? Ada ini Ditujukan ke siapa? asbabun nuzulnya ada. Nah, boleh. Lu nggak jelas, lu gua lepas. Jadi apa, Mas, asbabun nuzulnya itu? Ya Mas enggak, Jajir? itu kan dari beberapa pertanyaan. Kenapa sudah 11 bulan? Sudah dipingit waktu itu kan kita ketemu dipingit kan. Nggak jelas-jelas gitu. Makanya saya jawab pertama. Itu kalau orang hamil sudah disesar. Oke. 11 bulan. Sudah harus dikeluarkan. Sudah harus dikeluarkan. Nunggu apa lagi gitu. Iya, itu. Makanya kan para kiai, para ulama, para kader menunggu semua. Ayo segera kasih kepastian supaya jelas. Makanya aku buat pantun, kalau nggak jelas ya kita lepas. Ya itu kan, makanya kan saya udah tanya kapan terakhir kita wawancara Mas Jazil. Iya, pingit itu. Iya, aku udah nanya bolak-balik. Kelambunya dari siapa ya kan? Udah disebutkan. Iya. Makanya Ya harus siapa? sabar. Karena ada kalimat dilepas, ada yang datang bawa burung masukin kandang. Biar nggak lepas ya kan. Burungnya dua ya. Burungnya dua. Sepasang. Sepasang. Warnanya itu hijau. loh. Aku sempat terinspirasi loh. Itu backgroundnya siapa mau ketemu siapa atau masing-masing ketemu udah janjian deh bawa burung. Ya Pak Ganjar ngajak Pak Ganjar ketemu. ngajak ketemu. Terus ternyata ada burungnya. Kalau bahasa Jawa itu namanya pasmon. Pasemon. Jadi simbol lah yang berbicara. Nah kalau simbol yang berbicara ya tergantung siapa yang mau menafsirkan. Kalau yang tafsirnya positif, wah mudah-mudahan jadi itu burung. Itu sepasang ya? Sepasang. Oh, tinggal nunggu nelornya ya. Tinggal nunggu nelornya. Kata Pak Ganjar Lobet itu burung yang setia. Burung setia burung yang kalau setia. pasangannya mati. Setia ada rame. Tapi kalau setia harusnya nggak kena dong. Setia itu setiap tikungan ada. Aduh, yang beda ya kayaknya kalau perempuan Ada laki-laki ya enggak setiap ini. tikungan ada. Iya, makanya. Jadi itu konteksnya apa? Kenapa? Karena itu tidak lama setelah deklarasi masuknya PAN Dan Golkar ke koalisi KKIR. Kita berpikir ini sudah permanen, udah jadi nih tambah kawan dua. Ternyata malah ketemu sama orang bawa burung gitu. Nah ini gimana backgroundnya? Apakah PKB masih mengatakan itu belum bisa dikunci? Yang deklarasi KKIR plus itu tambahan Golkar dan PAN atau Kalau Yang jelas PKB itu apa ya, partai yang selalu terbuka untuk bicara komunikasi dengan siapapun sebenarnya. Meskipun sudah berkoalisi. Jadi memang itu tradisi ya, tradisi di PKB. PKB itu partai yang bisa membuka komunikasi dengan segmen apapun. Dan bahkan pemilihnya juga begitu, terbuka untuk segmen apapun, agama, suku, golongan, apalagi urusan capres-capres. tapi benar Cuman Mas? kan relevan tuh, karena sebelum itu juga Mbak Puan kan sampaikan bahwa Pak Muhaimin ada di list 5 nama. oh cawapres? Makanya saya jawab itu godaan yang besar. Tapi kita PKB teruji untuk setia. Nah, karena PKB sudah tanda tangan bersama Gerindra, ya sudah kita tunggu sampai tuntas. Kapan itu, Mas? Ternyata tambah lagi anggotanya. Nah, tambah ruwet lagi di urusan. Bukan tambah ruwet, makin banyak pikiran di Lah, situ. iya. Gitu.
tambah anggota itu banyak yang mengatakan begini, apa nggak tambah rumit ya? Iya. Peluangnya makin Jadi kecil. masing-masing partai itu pada saat deklarasi, masing-masing sudah punya mandatori sebagai cawapres. Ya karena Golkar punya karena ketuanya. membayangkan berdua saja dengan Iya. Gerindra aja nggak selesai. Betul, apalagi tambah 2. Apalagi tambah 2. Kalau yang berpikir pikirannya optimis dan positif, mudah-mudahan masuknya PAN dan Golkar mempercepat untuk menemukan Oh, titik. tak pikir mempercepat Pak, bubarnya. Ya kan, sebenarnya kan kalau dilihat dari sejarah koalisi yang ada kan, bubar itu biasa. Iya. KIB bubar. Bubar. Pertama kali dideklarasi itu koalisi Indonesia Bersatu, yang kemudian menginisiasi Sekarang PKB. jadi ganti koalisi Indonesia bubar. Koalisinya maksudnya. Dulu koalisi Insya Allah bubar, dan Oh, sekarang oke. ini sudah Bubar beneran. Ini bubar beneran. KAP. Tapi gitu. tapi menurut teman-teman itu nggak bubar. Itu belum bubar. Belum. KIB belum bubar. KIB belum bubar. Belum maksudnya? Itu menyakiti ke koalisi kebangkitan Indonesia Raya loh. Ya memang kan nggak ada deklarasi pembubaran, nggak ada pembubaran. Bukannya otomatis ya, auto bubar kalau kata. Ya nggak tahu apakah itu bubar atau tidak. Tetapi kedua anggota di situ sudah satu ke koalisinya PDIP. Ya bener Mas, koalisi Indonesia Bersatu. Yang satu di sana, yang satu di sini. Kan gitu. Bersatu tapi berbeda tempat. Satu-satu. Gitu. Sangat Jadi, bineka Mas tunggal Jazil, ika ya. Mas sekarang kalau oke lah ya, tadi kita masih nunggu karena PKB berprinsip sudah tanda tangan dengan Gerindra akan menunggu sampai titik akhir. Nah, titik akhirnya kan yang tahu cuma Mas Jazil dan kawan-kawan di PKB. Sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi begitu muncul nama Gibran jadi cawapresnya Prabowo, ini apa nggak pusing ini? Ini lagi diskusi ngomongin antara PAN, Golkar siapa cawapresnya, muncul Gibran. Artinya kira-kira kita ngomongin siapa musuh itu udah ada yang punya. Yang jelas buat PKB nggak ada yang dipusingkan. Nggak ada yang dimusingkan. Dan konteksnya artinya kursinya sudah Ya bahwa kalau kemunculan nama Gibran buat PKB saya belum bahas karena memang konstitusi belum memungkinkan untuk dibahas. Tapi apapun keadaannya buat PKB, ya selama membangun koalisi selalu ada jalan keluar. Jalan keluar tuh maksudnya kartunya- jalan pisah atau gimana Mas? Apa? Jalan keluar tuh maksudnya Orang bubar aja biasa. apalagi jalan keluar. Keluar dari Kertanegara. makanya. Ukurannya itu bagi PKB ketika tetap bertahan tanda kutip untuk mengatakan setia kepada Pak Prabowo. Nggak ada PKB sampai hari ini belum pernah mendeklarasi Pak Prabowo. Sampai hari ini. Tidak ada. Ini aku kalau menempatkan diri sebagai calon jodoh nih khawatir sebenarnya gitu kan. Oh belum ada ya? Belum ada ya? Nggak ada. PKB belum pernah mendeklarasikan Prabowo sebagai Memang calon belum presiden. Oh, itu kemudian. PKB hanya mendeklarasikan Pak Muhaimin calon presiden. Oh, itu kemudian kita bisa paham kenapa setelah deklarasi menyambut kedatangan kawan baru koalisi yang namanya Golkar dan PAN, nggak lama ketemu dengan yang namanya Ganjar di poros seberang, ya kan, menerima oleh-oleh sepasang lovebird. Ya. Itu mungkin itu ya, karena memang merasa belum terikat sama siapapun ya kan. Ya itu bagian dari keterbukaan, komunikasi, dan jangan dibaca sebagai langkah kuda, itu langkah biasa saja. Langkah biasa saja. Langkah biasa saja dan semua orang bisa menebak itu. Setiap yang melakukan koalisi, kalau PKB kan jelas ya langkahnya, bangun komunikasinya. Ya saya kasih contoh tadi, koalisi KIB nggak jelas mau kemana. Udah jelas ya Mas. Mau ke Udah. Prabowo sih Bukan ketika bangun itu loh. awalnya. Dan kemudian sekarang langkahnya ke sini. Terus mau ngapain lagi kan? Semuanya kan membaca, publik itu membaca langkah yang ada. Jadi kalau untuk langkah-langkah PKB saya pikir publik juga bisa memberikan saran, Kiai juga bukan. Artinya gini, nasihat, usulan dari para Kiai itu juga akan tetap didengar. Jadi Pak Muhaimin ini nggak pernah berambisi untuk jadi presiden atau wapres. Yang berambisi itu Kiai dan para pengurus. Dan jangan lupa kenapa harus itu dilakukan. Orang lupa bahwa pilpres itu barengan dengan pileg. Kotel efek. Ya, kotel efek. Terus mesin itu bisa hidup.
itu pileg jangan dikira sedikit loh. Iya. Bahwa calon anggota DPRD seluruh Indonesia itu jumlahnya 25.000 lebih. Caleg yang didaftarkan PKB satu partai aja. Untuk provinsi 2.800, DPR RI 580. Nah ini kan semuanya menunggu mau kemana arahnya. Makanya dari awal para kiai dan PKB kalau diputuskan lebih cepat, mesin akan lebih dapat segera hidup. Iya, itu. Nah di satu sisi bilang, wah nggak strategis kalau lebih cepat. Nah ini kan pikiran banyak. Lah Pak Muhaimin hanya menerima mandat untuk masuk di kertas suara Pilpres. Kalau ternyata besok Pak Muhaimin tidak berhasil membawa mandat itu, kembalikan lagi kepada partai. Ternyata bangunan koalisi ini tidak memungkinkan saya di presiden atau wapres, kembalikan. Mencari yang lain lagi memungkinkan untuk. Ya nanti capres biar atau partai yang cawapres. menggodok tuh. Biar partai yang Tapi menggodok. kapan keputusan itu akan diambil? Kalau secara baik aturan kan memang di bulan pendaftaran ya. Kan terlalu mepet Mas kalau misalnya ternyata putusannya nggak sesuai dengan harapan Kalau PKB. mepet tidak mepet itu tergantung. Yang lain juga nggak ada jalur kuning, tidak ada yang melengkung di setiap koalisi. Begitu mengomentari pertanyaan wartawan, kenapa ketemu Ganjar belum ada janur kuning melengkung. Ya. Ini kan setelah 11-12 janur kuning, kita tunggu berikutnya apa nih? Iya. Ya kan masih ada waktu 2-3 bulan. Kalau iya betul, gini nih, kalau misalnya saya asumsikan ya, kalau PKB ini kan termasuk yang relatif intens ya, koalisinya dengan Prabowo, seperti kita ngobrol sebelumnya gitu loh, PKB sudah berbuat banyak, udah dalam tanda kutip nenteng Prabowo kemana-mana gitu kan, ketemu kiai, ke pesantren, gini-gini segala macam, itu kan bentuk keseriusan dari PKB misalnya. Meskipun belum deklarasi ya Mas, kalau Prabowo adalah capresnya gitu loh. Nah tapi selama hampir setahun berarti ya, tapi kan belum ada tanda-tanda dan sinyal alih-alih mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres malah ngajak teman baru gitu loh. Nah ini kan makin dalam kalau bayangan orang awam nih, Mas Jazil ini kan makin nggak jelas ini Prabowo ini gitu. Makanya keluar 11-12 keluar dari Lah kita jangan seudon. Kalau membangun komunikasi, apalagi koalisi kerjasama itu hindari pikiran yang negatif. Kita positif saja. Namun tentu semuanya ada batas-batasnya. Gitu aja. Apa sih batas-batasnya, Gus? Batas-batas dalam konteks ini kan kesetiaan. Oke, kesetiaan tadi. Saling memahami. Tidak perlu kita ngotot, tahu maksudnya gitu. Relax kemana-mana. Relax gitu. Jangan pernah ada ancam mengancam, kan begitu. Kalau orang saling memahami janji kan tetap begitu. ditepati. Gitu ya. Ini nyindir ya, nyindir sebelah kayaknya. Makanya jangan ngancam. Iya. Jadi, Berarti 11-12 itu bukan ancaman, guyonan aja ya. udah itu pantunnya anak muda yang sedang apa ya sedikit Menekan. merajuk. Caper, cari perhatian. Sedang Berarti labil. lagi Iya, butuh kepastian. sebenarnya tadi iya. Labil, sedang labil. Makanya pertanyaannya gini, kita wawancara kan udah lama nih sama Mas Jazil kan, sejak dipingit kan, sejak ketum dipingit Semua itu. sepakat pakai narasi Lah, dipingit. iya. Ya kalau ini dipingitnya kan- lama betul ini. Ya, kalau enggak kita pingit lagi. Ibaratnya calon pengantin udah keliaran. Lah iya, Ini dipingitnya udah lama betul. berkeliaran ya, dipingit lagi katanya. Karena udara keburu buruk Jakarta, kering ini. kita karena udara buruk Jakarta dipingit lagi. Bisa aja. Nggak boleh keliaran. Gini, ada yang bilang begini. Kenapa makin runyam? Ini sekaligus konfirmasi. Mungkin Pak Erick Thohir itu sempat hampir disepakati lah. Oke lah, diusung oleh PKB dan Gerindra. Tapi ternyata memang kami konfirmasi ke beberapa tempat memang dapat penolakan dari banyak kiai-kiai NU. Ya Itu memang gimana ceritanya itu? ya kalau di PKB dari awal nggak ada namanya tuh. Dia Erick Thohir itu? Iya kan bukan kader PKB. Oh, oke. Jadi nggak ada nama itu. Tapi kan NU Mas. Tapi kan NU. NU sejak kapan? Namanya berubah langsung. Udah pakai jaket bangsa. Ada memang Saya benar. NU dari kecil. Ketua panitia itu loh. Iya, Satu abad Satu NU. abad NU. Itu tidak cukup untuk mengatakan Dia NU. sekarang kalau dibandingkan Gus Muhaimin, dia cicitnya pendiri NU. Iya. Dia jauh karatnya lah.
kali itu berapa karat. Tapi betul, Ya, Mas Jazil. tapi kan NU itu terbuka ya buat siapapun. Jadi kita tidak Mas mengatakan Jazil mendengar. Apa ya? jangan-jangan gara-gara itu karena belum jelas jadi makanya belum mendapatkan restu sesuai pertanyaan Mas Yogi tadi. Artinya Bes. benar bahwa ada penolakan terhadap yang namanya Erick Thohir dari tertolak, bukan ada penolakan. Tertolak dengan sendirinya kalau rektor. Kalau lewat PKB, karena PKB sudah jelas sejak muktamar, istimewa ulama itu tidak ada nama lain selain kecuali Gus Muhaimin. Artinya selama PKB berkoalisi dengan Gerindra dan mungkin dengan dua partai yang baru itu tidak mungkin Erick Thohir akan jadi cawapresnya Prabowo seperti itu, Mas. kalau masih ada PKB. Kalau masih ada PKB Iya. itu loh. Dan kalau itu Tapi terjadi kecuali PKB kalau akan tidak ada di Prabowo ya silahkan aja. Nah, maksudnya kalau dan itu terjadi PKB akan pergi. Masa tertolak itu kan. Iya. Masa tertolak Ini masih ada pengusungnya. menegaskan aja. Biar clear. Aku pura-pura nggak tahu aja. Biar clear. Gitu Mas Hasil berarti. Pokoknya selama ada PKB di koalisi Nggak itu mungkin ada nama nggak mungkin itu. ada nama Erick Thohir gitu. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Dan kalau itu ada Ini PKB baru. Ini baru ini. Berarti bukan say PKB di goodbye. situ. Iya. Oh iya, kalau Ya, kalau ada tapi PKB nggak mungkin. maksud saya kan selalu bahwa ketika disebut nama itu nggak ada, wah berarti PKB akan keluar. Ya kan tadi tertolak katanya. Dia pasti tertolak. Lah iya. Kalau ditolak kan nggak cukup presiden threshold, Pak. Lah iya. Kecuali ada partai lain, silahkan. Kan udah ada Kan udah ada Golkar apa? Golkar memang ngusung Erick Thohir. Ya kita biasakan dirilah bahwa partai ini memang salah satu fungsinya rekrutmen kepemimpinan nasional. Jadi kalau mau masuk menjadi pimpinan politik, harus mulai dari gubernur, bupati, masuklah ke partai. Di situ tempatnya, bukan masuk BUMN. Iya. bukan masuk BUMN. BUMN. Gitu kan editingnya gitu kan biasanya kan bukan masuk BUMN. Di partai tempat itu, Pak, dan itu berdasarkan undang-undang, itu tugas dan fungsi partai. Makanya PKB tetap istiqomah. Konsisten. Dari awal kita mencalonkan kader terbaiknya, Gus Muhaimin. Bahkan kami heran kalau ada partai-partai kemudian tidak mencalonkan kader terbaiknya. Ya. Ngapain selama ini? Ini menjawab nih. Selama ini kan terus terang simpang siur bahwa sedang terjadi proses negosiasi yang luar biasa panjang dengan istilah sempat dibumbui 11-12 lah, apapun lah itu. Ya itu bagian dari harga diri partai Ternyata politik. memang masuknya adalah dari logika partai bahwa kader itu ya dari bawah, dari kadernya sendiri, bukan datang punya uang Kalau terus kemudian beli. bukan Jogja, bukan ujuk saja, bukan. Ketua umum itu dia proses dari bawah dengan Tapi apa ya Ma'ruf Amin nggak lewat partai bisa jadi kalau cawapres. kata siapa? Kayak Ma'ruf Amin itu ketua di Hansuro PKB pertama. PKB, ya. Jadi Dan sudah di DPRD DKI dari lama. Politisi juga ya. iya. Jadi Jadi ini PKB ini udah pernah dagangan. menempatkan kadernya jadi capres ya ternyata. Ya. Bukan hanya capres presiden, Oh, Gus Dur. jangan dilupakan. Jadi partai yang istiqomah untuk menempatkan kadernya dari dulu sejak kelahirannya itu PKB. Kalau aku ngeliat lagi sebagai jodoh nih bibit bebet bobotnya kan kayaknya udah lah gitu. Itu yang Harusnya kan udah membuat tutup. Cak Imin bertahan. Ya kalau dari bebet, bibit, bobot dari capres-capres yang ada, Gus Muhaimin bisa dipilih tanding di situ. Maksud saya gitu. Satu ya, dari jabatan dan pengalaman di legislatif eksekutif ada di situ, Pak Muhaimin. Usia 35 tahun sudah pimpinan DPR. ya. Menteri juga sudah oke. Pimpinan partai politik yang 13 juta pengikutnya. Partai politik Islam berbasis Islam terbesar di Indonesia. Dan Nasabnya jelas. Dari pendiri Nahdlatul Ulama yang juga cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama. Saya pikir dari calon-calon yang ada aktivis dari kecil. Nah, maksud saya Boleh diadu lah ya berarti gitu kan ya. sangat boleh. Nggak kaleng-kaleng. Diadu cerdas cermat juga boleh. Cerdas cermat apa? Apa aja cerdas cermat apa aja itu. Berapa Maksud saya, biaya logistik per dapil itu pasti tahu. Itu kan cerdas cermat ketua parpol. dia pasti hafal Mas. Iya. Karena dia pemimpin partai politik paling lama setelah Megawati. Iya makanya, kan itu salah satu pertanyaannya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan seorang calon legislatif DPR RI? Ya,
hafal. Tet gitu. Itulah makanya Gus, Mas Jazil dengan sekian portofolio itu, kenapa PKB dan Caimin itu relatif memilih untuk diam saja misalnya gitu loh, dengan tidak diputus-putuskannya nasibnya itu ya sebagai cawapres di koalisi dengan Gerindra ini. Ya namanya juga seni kan, politik itu seni. Ayo. Diam itu bukan berarti tidak bergerak. Yang bergerak bukan berarti dia jalan. Bisa jadi dia jalan di tempat. Kan koalisi-koalisi yang ada juga ada yang jalan di tempat. Apa tuh Mas? Ada. Koalisi yang mana? Ya semuanya kan jalan di tempat. 3 koalisi itu jalan di tempat. Kelihatannya aja begini jalan di tempat. Karena ujungnya itu memutuskan yang paling penting dalam kerjasama politik itu, ya memutuskan siapa presiden dan wapresnya. Tuh baru maju. Kalau sekarang itu ajojeng jalan di tempat, jogat sini. Itu termasuk kita ada di situ, dansa, apalagi yang mau ditunggu. Kalau PKB nunggu apa lagi? Lah, apa yang ditunggu itu pertanyaan saya. Makanya itu juga yang saya tanyakan. Itu juga yang tanya kapan jelasnya nih. Ada apa jawaban? Tentu variabelnya banyak. Gitu. Di kesepakatan ditandatangani di teken. Itu isinya apa sih? PKB sama Gerindra nggak ada. Itu isinya itu kan ada kesepahaman aja ya. Ada 6 poin kan. Yang poin keempat bahwa capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku ketua umum partai masing-masing. Nah itu ada batas nggak? Deadline-nya kapan akan diputuskan? Ada gitu. batas. Berarti Sampai batas kesabarannya habis. Itu pasal 1. Jadi pasal 1 ini akan berubah ditentukan oleh batas kesabaran masing-masing ketua umum. Pasal 6 jika terjadi perbedaan lihat pasal 1. Ini seperti pasal 8. Tapi kenapa Mas Jazil itu kenapa PKB saya sempat dengar salah satu statementnya itu bahwa masuknya PAN dan ke Golkar itu belum masuk kategori koalisi, tapi prakoalisi. Itu Ya, maksudnya kan gimana? Begitu kan. Kemarin waktu kumpul di mana itu museum itu, kan memang di situ hanya pernyataan saja. Dan PKB Gus Muhaimin sama Pak Prabowo menerima bergabungnya dua partai Golkar dan PAN. Ya begitu doang. Artinya? Jadi masih perlu dirembukan lagi konsepnya Baru payungnya Gus. Makanya buat PKB, berarti masih merujuk pada piagam yang sama. yang KKIR. Jadi dia memutuskan masih hanya 2 ketum, bukan tambahan lagi. Gitu. Jadi nggak ada tunggu-tunggu Pak Presiden Jokowi juga ya, Gus ya, arahannya. Siapa? Iya. Bukan Pak Jokowi, Pak Jokowi bukan. Pak Jokowi kan udah ngomong dia nggak ikut-ikutan. Itu urusan ketua umum partai politik, sebuah ketua umum. Tapi kita ngomongnya sambil gini-gini. Iya bukan. Jadi ya memang semuanya artinya masih cair lah. Ada dinamikanya. Apa makna yang paling gampang dicerna statementnya Caimin bahwa PKB dan PD Perjuangan, ini konteksnya ketika bertemu sama Ganjar itu punya historis yang panjang. Ya memang PDI maupun PKB itu kan lahir dari kira-kira penopang kultur dan politik di Indonesia. Satu dari kalangan nasionalis, satu berbasis Islam moderat. Dan itu selalu dijaga keseimbangan itu di Indonesia. Makanya dengan PDIP memang dari lama sejak kelahiran kan bekerja sama, ada masalah kerjasama lagi. Jadi biasa begitu. Tetapi di Indonesia ini tidak boleh hilang 2 hal itu. Karena itu penopang. Penopang negara Indonesia. Paham yang ada. Jadi dan itu memang faktualnya. Gerindra kan nasionalis juga. Iya makanya. Bagian dari nasionalis juga. Tapi kan baru ketemu. PDIP kan nggak ada sejarahnya sama Gerindra. Kalau PDIP ada. Nah ini mau melanjutkan. Makanya kalau Pak Prabowo mau menang, ya bersama PKB. Kalau Ganjar mau menang? Kalau Ganjar mau menang? Bersama PKB juga. Kalau dengan itu kan sudah terbukti dengan Jokowi itu bukan Ganjar lagi. Kalau kali ini konteksnya kan
konteksnya 2024 kan Ganjar, dan kemarin sudah ketemu tuh diololin burung gitu loh. Kepalanya merah, Ya badannya kalau hijau. dengan PDI itu nggak saling sudah teman lama Pak, sudah tahu dan berkoalisi puluh tahun ya. Nah, sementara dengan Pak Prabowo meskipun bersama-sama di koalisi kali ini, tapi kan belum pernah membangun koalisi. Masih adaptasi lah ya. Kalau aku nanya pribadi, Lama juga ya saya adaptasinya nanya ya. pribadi ke Mas Jazil pribadi sebagai NU pasti di PKB udah malang melintang ya kan, orang dekat ketua umum udah pastilah ring setengah, bahkan bukan ring satu lagi. Kalau misalnya boleh milih nih, milih ke Prabowo apa ke Ibu Megawati? Loh, ini harus dijawab, ini bukan seni. Apapun jawabannya kan ini kan. Nggak apa-apa Mas, coba kita edit nanti. Pengen tahu aja gitu loh. Artinya dari Tentu semuanya mau pilih yang menang. kan sekarang Namun hari ini Iya. baik Pak Prabowo, baik Pak Ganjar belum dominan kemenangannya, baik Pak Anies. Jadi hari ini kalau disuruh memilih, bukan hanya saya, siapapun itu akan tidak bisa memutuskan. tidak akan Tidak akan bisa memutuskan. Kita malah tanya, PKB kan lihat kalau survei yang bumi itu jelas tidak ada yang dominan. ya masih bersaing. Margin errornya margin error. Masih margin error. Kalau survei langit malah lebih dasar lagi, masih gelap. Survei lagi masih gelap. Gelap. Jadi nggak jelas. Kebiasaannya PKB dalam konteks Makanya NU, tenang-tenang aja. Jadi sebenarnya memang tidak ada sesuatu yang membuat kita terburu-buru. Tapi kalau nggak terburu-buru, kenapa harus pakai ancaman-ancaman pantun tadi? Bukan Ya, mengancam. itu salah bukan saya. ancam ya, hanya Merajuk. merajuk. Aku revisi. Itu kalau ya, hanya itu satu merajuk, dari ya, ya. satu Kalau sebelah pandangan. mengancam, Nah, mengancam. belum. Kalau PKB merajuk beda. beda. Kalau sebelah mengacam, Aku kalau tarik, PKB aku merajuk. ini menarik. Artinya akan melihat siapa yang menang dan menganggap dua-duanya Punya Belum. potensi yang- belum. Dari perspektif survei masih ada di dalam perselisihnya, masih ada dalam rentang margin error. Jadi Dari sisi historis satu sama-sama kuat. nasionalis, satu sama ini. Tapi dari sisi pragmatisnya sudah tanda tangan kan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, makanya hari ini semuanya kan masih dinamis dan memang tidak bisa menentukan kemenangan. Tapi kan Nah, kembali PKB itu menjadi bagian untuk menentukan kemenangan, kan gitu. ya. Oke. Nah, pertanyaannya kembali ke statement Mas Jazil di awal tadi ya, di tengah bahwa sekian ribu kader caleg baik tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat itu kan menunggu Iya. arahnya itu kemana gitu loh, biar mereka juga jelas nanti yang foto yang akan dipasang Pasangnya. sama dia itu siapa Nah, gitu itu loh. loh, secara teknis itu begitu. Memang Supaya kotel efeknya bisa dimainkan. Betul, betul sekali kampanye itu sudah ada. Lah, Ini tapi- semuanya menunggu ini. Nah, iya, Kenapa itu nggak kan- dipasang dua aja? Apa itu? Khusus PKB Yang pasang dipasang dua. yang pasang jelas Gus Muhaimin. Ya Gus Muhaimin, sini Ganjar, sini Itu Prabowo. kan tapi belum jadi pasangan Yang mana resmi. ya? Iya. Yang mana Ya yang Kang mana Rohim, tadi nanti kan? fotonya dipasang Kang. Kang Rohim, Ganjar, Prabowo, khusus untuk- Anies, apa iya. ada apa? Anies nggak masuk. Amin, apa? Caimin. Khusus untuk PKB. Ya kalau sekarang pasti ada gambarnya Gus Muhaimin. Ya. Oh, ya itu pasti. Dimanapun gitu. Tapi belum menjadi pasangan. Menurutku menarik ya kalau ternyata PKB memberikan instruksi itu ke calon legislatifnya ya. Bahwa pasang Dengan dua-duanya aja. alasan bahwa keduanya belum ada yang bisa disebut dominan. Itu menarik. Lo menarik di Enggak, bawah. pertanyaanku konteksnya itu. Jadi di satu sisi PKB butuh kepastian gitu ya, agar arah dukungannya jelas di arus bawah, tapi di sisi yang lain sabar. Ya. Sampai kapan, Mas? Ya pasti ada batas. Minimal batas waktu Pendaftaran pendaftaran. 25 November. Iya, yang kedua mungkin di internal PKB ya akan memberikan istilahnya ke Pak Muhaimin untuk bertanya ulang ini sampai kapan. Tapi belum. Berarti belum. Sudah dibingit. Atau ada deal breaker nggak? Kan kesabaran tadi kan ada batasnya gitu. Apa kira-kira yang
wah udah nggak bisa lagi nih, sorry banget nih. Red, kalau anak zaman sekarang bilang red flag gitu kan. Iya, Udah iya. nggak bisa lagi ditolerir, itu apa? Ya itu tadi, kalau nggak masuk wapres ya red flag. Oh. Gitu. Oh, jadi kalau kepala Tapi itu hijau, baru- kepala merah badan hijau itu masih Ya asal green masuk flag. wapres oke juga gitu. Itu Lah, mandatnya. emang belum Mas? Emang belum ada tawaran itu sama yang ngasih burung itu. Baru Dia kan sudah ditawari itu, Pak. Udah masuk di list. sama Puan ya. Tapi kan masih saingannya 5 besar. Lah masih iya kan, 4. makanya itu. Nah itu masih enak ya. Di sebelah udah 5 besar kan, di sini belum diobrolin malah. Masih koalisnya sendiri lah iya. Di sebelah udah 5 besar. Iya, di KKIR belum disebut namanya. Bukan, di luar forum maupun di dalam forum Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa wapres tuh Gus Muhaimin yang menentukan. Yang Kalau menentukan, gitu. kan. Padahal kita sudah sampaikan bahwa aspirasi kita Gus Muhaimin. Lah iya. Tapi kan kalau itu. di Kan nikahan tinggal di- itu kan sampai ada nama undangan tercetak siapa dengan siapa gitu loh. Oh iya, iya, Bos, ya pasti kan? kita nunggu. mau dikenalin sama satu keluarga ntar dibawa. Itu makanya saya beda. bilang apa agak menurut saya nih kalau saya jadi pasangannya ini juga membingungkan. Iya. Kemana-mana ngomong bahwa pasangannya ini tapi nggak ada kepastian apapun yang diberikan. Ini kalau nikah digituin Rasanya tinggal udah ya perih nih ya. banget. Oh, Kalau kamu aku digituin sih tinggal ya. nggak dulu deh. Berlaku gitu. pantun tadi. Itu yang maksud. Kita udah ujungnya kan di situ nih nggak jelas ya. Apa patunya Mas? 11, Kamu lo 11, gue Nggak 12. jelas. Kita 12. Gua Jadi- lepas. Gue lepas. Kalimatnya lepas. Jadi disitulah seni maksud saya gitu. Jadi PKB dalam situasi orang melihat bahwa apakah nanti akan ada jalan buntu nggak? Baik politik nggak Nggak ada yang buntu. Makanya udah disiapkan Santai anunya saja. kan. Masih ada Layoutnya. lovebird, masih ada lovebird, Eh, masih ada burung hijau Dan merah. Setiap tikungan ada tadi itu Ada ya. kemungkinan bertelur. Setelah bertelur ada kemungkinan kemudian menetas. Setelah menetas ada kemungkinan dia dikasih makan, bisa terbang. Terus Tapi jangan-jangan masuknya Golkar sama PAN ke KKIR itu emang mengantisipasi kalau 11-12 itu kejadian jangan-jangan Mas. Maksudnya cari peluang gitu. kalau Atau suatu saat gimana? pergi. Tatap mata saya Gus. supaya tetap cukup. Supaya Makanya tetap cukup. Oh hitung-hitungannya. Ya. jadi Iya Mas. kalkulasinya PKB merasa seperti itu nggak? Ya haruslah. biasa enggak. PKB kan ya siapa tahu nanti dari 4 itu ada 2 yang keluar. Ini keluar masuk. Ini bukan doanya PKB loh. Ya bukan, artinya kenapa? saking cairnya. Mas. Kenapa yang keluar harus 2 itu bukan PKB yang keluar? Kalau PKB keluar sendirian nggak cukup presidensial threshold. Artinya gabung ke yang Yang bawa burung tadi. Ya nggak harus yang bawa burung. Oh. Misalnya bergabung dengan Golkar kan juga cukup. Ya, skenario punya lama. sendiri ternyata. Skenario lama. Ya. Oh, kayak seperti pengamat tingkat kelas tinggi. Iya. Bukan maksudnya itu. Ini murni hitung-hitungan gitu mas saya belum Strategi ini tetap. Iya strategi masing-masing nanti kan akan keluar bagaimana misalnya strategi Golkar akan muncul strategi gitu. Jangan dipandang bahwa yang 4 partai yang sudah berkoalisi ini Yang sudah angkat tangan bareng-bareng itu. mengatakan bareng-bareng ini Yang merasa itu dengan orangnya mudah akan memutuskan. Jadi ini timnya Jokowi memutusin. bukan jadi ini semua kan center of interestnya kan Pak Prabowo kemarin nih kan. Kok ada Golkar, ada PAN, ada PKB. Ini masing-masing ketum 3 ini. Bisik-bisik kita bikin masing-masing. Sementara makanya Prabowo belum apa-apa. Makanya Prabowo belum apa-apa udah ngomong Mas. Kita timnya Pak Jokowi. Nah, problemnya kalau kejadian ini 3-3-nya bikin sendiri-sendiri dia sendirian kan nggak cukup juga. Nggak jadi juga. Bisa juga ya. Iya. Itu jangan-jangan nggak cuma 2 tapi 3 Pak Yogi ini gitu ya. otak atiknya sampai ke situ. Jadi artinya saking cairnya. Kemungkinan Gus, kan Saking- kemungkinan. Iya. Ada toh. Disitulah politik seni kemungkinan The art of termasuk possibility. berjodoh. Itu kan kemungkinan A nggak bisa O B, C D. Yang penting tadi syaratnya apa? Karena apa? Cawapres. Tidak ada satupun koalisi yang janurnya melengkung. Setiap pintunya masih dibuka. Siapa sih yang akan nolak hari ini orang bergabung? Nice. Nggak akan ada. Nggak akan ada koalisi yang akan menolak partai bergabung. hari ini. Oke,
komunikasi Caimin ini kan termasuk lincah lah bangun komunikasi dengan ketum-ketum partai. Apakah termasuk dengan Ganjar, misalnya dengan PDIP? Nah, apakah hal yang sama juga dilakukan ke koalisi perubahan, Mas? Dengan Nasdem, PKS, Demokrat. Demokrat belum ya? Belum ada tanda. Dia dengan Demokrat kan udah ketemu. Udah ketemu. Tapi itu nggak berlanjut kayaknya. Nggak deal aja. Buat Nggak deal aja. Kata siapa? Kan bahasa ada yang terucap, ada yang memang tersirat gitu. Artinya ada yang dari bahasa tubuhnya kayaknya nggak cocok-cocok amat. Hari ini loh. Koalisi pemerintah Pak Jokowi itu masih ada Nasdem di situ dan PKB ada di situ juga. Terus koalisi hari ini. Artinya komunikasi itu pasti akan terjadi. Mungkin soal levelnya. Di fraksi kan sama, Pak. Di fraksi mereka tetap dalam satu koalisi. Kecuali PKS sama Demokrat kan memang tidak dalam koalisi pemerintahan. Tapi apakah PKB misalkan membangun komunikasi dengan PKS? Ya tentulah. Dengan Demokrat komunikasi lah. Kita punya histori masing-masing. Nah, kalau Nasdem dengan PKB cukup nggak? Cukup. Seandainya pas soalnya. Anies Muhaimin gitu. Jangan mancing-mancing. Loh enggak, ini kan katanya tadi komunikasi. Sebanyak mancing-mancing. Semua kemungkinan. Yang penting katanya komunikasi. Ya kan cukup. Saya tanya balik, emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah kalau nggak apa-apa kenapa ditanyain? Pengen tahu. Kan gini, saya ikut logikanya Mas Zazil. Semua partai politik masih dalam konteks pilpres dan pileg dia butuh kotel efek. Artinya akan mencalonkan dan akan lebih memilih opsi di mana kadernya atau orangnya bisa maju jadi capres cawapres. Dalam konteks ini kan Nasdem nggak punya siapa-siapa selain Anies. Tadi kan syaratnya katanya yang penting cawapres. Ketemu terus cukup dan cukup hitung-hitungannya. Mungkin nggak itu? Mungkin. Kan politis serba mungkin. Seberapa besar persentase kemungkinan dibandingkannya dengan Pak Prabowo? Saya belum tahu. Yang jelas bukan 11-12 ya. Bukan. Kalau ini perlu cari partner ini lain. Ini arahannya apa? Khusus yang satu ini nggak boleh gabung-gabung katanya. Katanya tadi nggak apa-apa. Sekarang nafsirkannya beda lagi. Dia bilang makanya nggak muncul. Tapi begitu nggak dijawab. Begitu dibeberkan, awas lu. Ayo gini, nggak konsisten baru aja belum 5 menit. Kita minum dulu. Dia bilang nggak apa-apa. Sekarang bilangnya awas lu. Kan cara jawabnya dari antusias menjawab. Beda gitu. Dari tadi teng kalau tanya ini agak susah betul. Partnya Pak Prabowo oke, Golkar oke, begitu yang satu ini agak susah jawabnya. Emang kenapa? Kayak ada remnya. Kita paham Mas. Memang itu semua partai takut kok itu. Apalagi yang ada di dalam koalisi Jokowi sekarang gitu loh. Masih ada setahun lagi. Saya baru tahu ini kan. Saya baru tahu. Nggak apa-apa sih Mas. Kalau nggak mau jadi timnya Pak Jokowi lagi. Masih ada setahun lagi nih. Saya baru tahu itu. Ini loh. Ini kan ini obrolan kelurahan. Iya. Ngomongin soal Pak Lurah. Bukan presiden loh ya. Ini ngomongin Pak Lurah. Bukan presiden. Bukan presiden. Mas, tapi pertanyaan itu muncul karena kan kalau kita lihat yang di permukaan ya, saya nggak tahu kalau di belakang layar, di balik panggung, kan relatif lebih intens komunikasinya dengan partai-partai lain gitu ya. Misalnya PDI kita lihat intens, Demokrat pernah lah, walaupun sekali itu doang kan, yang kata Mas Yogi tadi. Dulu saya buat semut merah itu sama PKS sama Demokrat sama PKB. Koalisi semut merah waktu itu kan. Tapi kan akhirnya sudah membangun masing-masing. Tapi gampang itu jadi. Tapi kalau ini pertanyaan serius Mas. Seberapa besar penerimaan misalnya ya kader misalnya PKB dan juga saya pikir konstituen PKB misalnya kalau Caimin berkoalisi misalnya dengan Nasdem dan Anies. Dan Anies capresnya. Artinya ini opsi menjadi cawapres. Ya kalau di PKB maunya Pak Muhaimin presidennya pasti.
Kalau sama Anies. Kalau sama Anies. Oh, kalau sama Pak Prabowo boleh lah jadi cawapresnya gitu ya. Oh, kalau sama Anies beda kayak Mas, rate-nya lebih tinggi dia. Enggak, ini menarik nih kalau sama Anies, oke, tapi jadi capresnya. Tapi kalau sama Prabowo jadi cawapresnya. Kenapa ya? itu, Mas? Ya kan beda lah levelnya kan ketua umum partai. Oh, kecuali kalau Surya Paloh yang diajuin. Itu kata ketua umum partai. Presidennya ya. Ini ada pikiran lain. Jadi Pak Surya Paloh, Gus Muhaimin gitu. Iya. Nah, itu boleh itu. Boleh itu. Oh, iya. Jadi Pak Surya Paloh cuma presiden membumikan sama-sama ketua umum. Iya. Tuh, Tapi mesinnya pertanyaan saya, Caimin sampai hari ini masih dipingit, Mas? udah enggak. Udah enggak ya? Kan selesai dari nikah berarti, Mas? sudah selesai dari apa namanya ulang tahun kemarin dan sudah muncul ke publik. Biasanya tuh tanda-tanda loh. Orang Sudah kalau ketemu, dipingit itu kan mau nikah. Udah akhir tuh, udah akhir banget. Ini dipingit terus gak sih dodi ya apa? Waktu itu dipingit untuk tidak bicara banyak di media kan, sebenarnya. Kalau sekarang kebalikannya. Sekarang sudah Harus banyak. harus bicara lagi ke media. Bicara bahwa membuka pintu. Sebetulnya Jadi semua pintu terbuka ini. ini kalau Jadi nggak ada istilah membuka pintu. ini kalau perumahan tuh perumahan tanpa pagar. Perumahan modern Semua koalisi itu nggak ada pintunya. Tapi ke depan Oke, siap. sebetulnya sejak Jadi nggak ada pintunya nanti. Mas sejak deklarasi KKIR itu sudah langsung dibentuk tim antara Gerindra sama PKB ya. Ya kan ada sekber. Itu sampai sekarang Ya. vakum atau intent? Ya komunikasi untuk membangun apa namanya menyusun Artinya rencana-rencana. secara terstruktur ada rapatnya, ada evaluasinya, Ya kan? ada atau belum? Belum sampai sedetil Oh. itu. Yang jelas seandainya pasangan itu cepat, kan kemarin kan tentu mesin partai pasti Pemenangan. Iya. jalan masing-masing. Jadi ini menunggu mesin partai masing-masing untuk jalan. Tapi mau kampanye siapa? Lah iya, makanya itu pertanyaan Nah, kita. itu loh kan. Pak. Jadi akhirnya program Sekber ini nggak bisa deliver ke mesin masing-masing. Karena nggak jelas Karena nggak jelas. siapa sama siapa. Karena belum diputuskan siapa pasangan presiden dan calon wakil presidennya. Gitu. Kok ada info ini ya di Solo itu partai partnernya Mas Jazil itu ada instruksi dan itu beredar semua DPC membuat tim pemenangan untuk Gibran Di Solo. Solo Raya. Katanya nggak cuma Solo sih. Solo Raya. Katanya memang ada gerakan bikin relawan-relawan untuk Gibran. Gibran. Dan itu yang menggerakkan itulah organ-organ partai mitra koalisinya. Itulah. Saya sebagai ketua lembaga pemenangan pemilu saya belum lihat itu. Belum lihat. Belum. Artinya belum menjadi skema yang dijalankan dan tidak ada sampai hari ini menjalankan skema itu. Mungkin saja di skema di tingkat bawah gitu. Saya belum tahu. Belum ada laporan secara resmi. Tapi kalau itu muncul Yang jelas kalau di DPR kita menunggu dulu apa keputusan dari MK. oh 35 tahun itu yang usia Supaya jelas konstitusinya ada ruangnya. Gitu. Katanya keputusannya udah beredar Mas di Senayan. Apa ya? Bunyi DPR putus udah saja. beredar, Katanya udah beredar kan. Apa putusan? disetujui. 35 tahun oke. Ya tapi ada juga yang masukkan ke MK. Batas maksimum 70. Oh, berarti PKB ini jangan-jangan. Bukan, komennya enggak. Lucu nih. 35 tahun disetujui, ada orang ngajuin lagi batas maksimum 70 tahun. 2 kali nyalon. Plus 2 kali nyalon. Itulah kalau menurut saya otak atik konstitusi atau undang-undang begitu. Sudah dekat sih memang. Itu boleh kan? Langkah paling dekat dari PKB selain menunggu. Kalau menunggu udah pasti lah. Yang paling Kan dekat pasti apa ada. nih? Boleh bicara Plan B. dalam konteks konsolidasi untuk pemenangan legislatif boleh. Meskipun itu terkait kan, karena pemilihannya bareng. Terkait juga capres. Apa yang paling dekat akan dikerjakan oleh PKB? Ya PKB jelas meminta untuk menerus caleg seluruh jajaran untuk terus bekerja, bertemu dengan masyarakat
kalau ditanya soal presiden dan calon wakil presidennya tetap jawab Pak Gus Muhaimin. Oh, tak pikir jawabnya siapa presidennya, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu benar, itu benar. Ya. Terus apalagi yang mesti nanti, sebagai tim pemenang, ketua pemenang? Iya pasti itu yang dikerjakan. Yang kedua ya tentu di level elitnya ya. Komunikasi terus akan berjalan. Pelan tapi pasti tujuannya agar Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres sesuai dengan mandat muktamar, tentu berjalan. Nah, perjalanannya pelan-pelan. Maunya kalau saya langsung kenceng aja, gitu. Tetapi tugas sekarang ambil putusan gitu. Kok tahu sih? Berasa soalnya. Ya kamu berarti tipe agresif. Woi, ngari pemirsa. Aku tipe yang kalau udah di Tipenya agresif. Tipenya agresif. Karena politik itu adalah di art of possibility, itu kemungkinan ya. Kan kalau tingginya ya Gus Muhaimin itu capres atau cawapres. Ya. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan dalam banyak faktor ya. Tetapi menempatkan PKB tidak di dua itu, tapi mendapatkan menterinya lebih banyak, mendapatkan posisi lebih banyak. Misalnya. Katanya sih catanya seberapa mungkin akhirnya oke lah saya gabung ke satu koalisi yang memang benefitnya lebih banyak. Mungkin karena pada akhirnya harus memilih kan, nggak mungkin nggak mengusung. Nah ini kita menyelesaikan satu langkah dulu, satu tahap dulu. Dan itu tidak akan. Kalau yang tahap yang kayak gitu udah sering kita lakukan. Udah pernah kejadian. Gitu ya? Udah paling begitu. Power sharing sudah lah. Itu kan istilahnya power sharing. Enggak, yang untuk kayak ini kita ngomong untuk 2024. Yang untuk 2024 belum kita bahas. Yang belum kita ada skema bahas, itu Mas. Sampai Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres. Ya, kalau itu nggak terjadi. Kalau itu nggak terjadi, harus terjadi. Kalau nggak terjadi, harus terjadi. Kalau nggak 11-12. Kalau cinta ditolak, kalau nggak 11-12. siapa yang bertindak? Harus terjadi. Harus optimis dan yakin itu terjadi. Makanya kita nggak pikir opsi-opsi yang lain. Oh, termasuk kalau jadi capres. Ya kan? Iya. Kalau capres berarti wakilnya Anies Baswedan. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.